Pernahkah kamu merasa lelah, padahal hidupmu terlihat baik-baik saja? Tubuhmu tidak sakit. Kau tidak sedang mengangkat beban berat. Kau bahkan mungkin tidak melakukan apa-apa hari itu. Namun anehnya, ketika malam tiba, ada sesuatu di dalam dirimu yang terasa terkuras. Seolah ada bagian dari jiwamu yang diam-diam dibakar perlahan, tanpa asap, tanpa api, tanpa suara. Dan yang paling mengerikan, banyak orang di tahun 2026 mulai menganggap keadaan itu normal. Mereka menyebutnya capek biasa. Mereka menyalahkan umur, pekerjaan, cuaca, atau kurang tidur. Padahal ada sesuatu yang jauh lebih dalam sedang terjadi. Sebuah kelelahan sunyi, sebuah kebakaran batin yang tidak terlihat. Sebuah kondisi di mana manusia kehilangan energi hidupnya, bukan karena terlalu banyak bergerak, tetapi karena terlalu lama terputus dari dirinya sendiri. Di zaman kuno, para sufi, filsuf timur, dan penjaga pengetahuan rahasia pernah memperingatkan tentang satu fase berbahaya dalam kehidupan manusia. Fase ketika jiwa mulai mati perlahan, sementara tubuhnya masih berjalan seperti biasa. Mereka percaya bahwa manusia tidak hanya bisa kehilangan tenaga, tetapi juga kehilangan cahaya dalam dirinya. Dan anehnya, dunia modern justru menciptakan kondisi sempurna untuk itu. Setiap hari, pikiran kita dibanjiri informasi tanpa henti. Mata kita terus menatap layar. Kita dipaksa bergerak cepat, berpikir cepat, bereaksi cepat. Namun hampir tidak pernah diberi waktu untuk benar-benar diam. Kita hidup di era paling terhubung dalam sejarah manusia. Tetapi mengapa begitu banyak orang merasa kosong? Mengapa setelah bangun tidur, sebagian orang sudah merasa ingin menyerah? Mengapa ada manusia yang tertawa di depan orang lain, namun merasa hancur saat sendirian? Dan mengapa semakin banyak orang merasa hidupnya seperti kabut? Berjalan, bekerja, berbicara, tetapi tidak benar-benar hidup. Video ini bukan sekedar tentang rasa lelah. Ini adalah perjalanan menembus lapisan tersembunyi dari fenomena yang diam-diam menggerogoti generasi modern. Kita akan membahas mengapa burnout di tahun 2026 berbeda dari kelelahan biasa. Mengapa pikiran manusia sekarang seperti medan perang tak terlihat. Bagaimana sistem modern tanpa sadar mencuri fokus, ketenangan, bahkan makna hidup manusia. Dan yang paling penting, bagaimana cara memadamkan api sunyi itu sebelum ia menghabiskan seluruh dirimu dari dalam. Karena mungkin kelelahanmu bukan tanda bahwa tubuhmu lemah. Mungkin itu adalah tanda bahwa jiwamu terlalu lama dipaksa hidup di tempat yang salah. Jauh sebelum istilah burnout menjadi populer di dunia modern, manusia kuno sebenarnya sudah mengenali fenomena ini, meski mereka menyebutnya dengan nama yang berbeda. Di dalam beberapa manuskrip kuno Timur Tengah, terdapat kisah tentang manusia yang kehilangan ruh kehidupannya. Mereka masih makan, masih berbicara, masih menjalani rutinitas, tetapi tatapan matanya kosong. Para tabib spiritual zaman itu percaya bahwa kelelahan terdalam bukan berasal dari tubuh, melainkan dari jiwa yang terlalu lama dipaksa hidup melawan fitrahnya. Dalam tradisi para filsuf kuno, manusia dianggap memiliki dua jenis energi. Yang pertama adalah energi fisik, energi yang pulih dengan tidur, makanan, dan istirahat. Tetapi yang kedua jauh lebih misterius, energi batin. Energi inilah yang membuat seseorang merasa hidup, merasa memiliki tujuan, merasa damai meski dunia sedang kacau. Dan ketika energi batin itu terkikis, manusia mulai mengalami apa yang sekarang kita kenal sebagai silent burnout. Menariknya, fenomena ini pernah diperingatkan oleh banyak peradaban yang bahkan tidak saling terhubung. Di Mesir kuno, para penjaga kuil percaya bahwa pikiran manusia bisa dikaburkan oleh terlalu banyak distraksi duniawi. Dalam filsafat timur, ada konsep tentang manusia yang kehilangan keseimbangan antara dunia luar dan dunia dalam. Sementara para sufi menggambarkan kondisi ketika hati manusia menjadi terlalu bising untuk mendengar dirinya sendiri. Mereka semua menunjuk pada satu hal yang sama. Manusia bisa kehilangan dirinya tanpa menyadarinya. Dan mungkin itulah tragedi terbesar zaman modern.
Karena di tahun 2026, dunia tidak lagi menyerang manusia dengan rantai atau peperangan besar. Dunia menyerang perhatian manusia. Setiap notifikasi adalah perebutan fokus. Setiap scroll tanpa akhir adalah pencurian kesadaran kecil yang terjadi perlahan. Dan setiap hari, tanpa sadar, manusia modern menyerahkan energi mentalnya kepada ribuan hal yang sebenarnya tidak penting. Dulu, manusia takut kehilangan makanan. Sekarang, manusia takut kehilangan stimulasi. Keheningan menjadi sesuatu yang menakutkan. Kesendirian terasa seperti ancaman. Dan pikiran manusia akhirnya tidak pernah benar-benar beristirahat. Para filsuf kuno pernah mengatakan, ketika manusia terlalu jauh dari keheningan, ia akan mulai asing terhadap dirinya sendiri. Kalimat itu terasa sangat relevan hari ini. Lihatlah dunia sekarang. Orang bisa menonton ratusan video dalam sehari, tetapi tidak sanggup duduk tenang selama 5 menit. Mereka bisa mengetahui kehidupan semua orang, tetapi tidak memahami isi pikirannya sendiri. Dan disitulah akar dari kelelahan modern mulai menumbuh. Bukan karena manusia bekerja terlalu keras, tetapi karena pikiran mereka tidak pernah diberi ruang untuk pulang. Dalam beberapa ajaran mistik kuno, terdapat keyakinan bahwa jiwa manusia membutuhkan hening sebagaimana tubuh membutuhkan tidur. Tanpa keheningan, batin menjadi panas, pikiran menjadi keruh, dan hidup perlahan kehilangan rasa. Mungkin itu sebabnya banyak orang hari ini merasa aneh dengan dirinya sendiri. Mereka tidak benar-benar sedih, tetapi juga tidak bahagia. Mereka tidak ingin menyerah, tetapi juga kehilangan semangat untuk melanjutkan. Mereka hidup dalam keadaan menggantung, antara lelah, kosong, dan mati rasa. Fenomena ini semakin parah setelah dunia memasuki era hiperdigital. Algoritma mulai mengenal manusia lebih baik daripada manusia mengenal dirinya sendiri. Perusahaan modern berlomba menciptakan teknologi yang mampu menahan perhatian selama mungkin. Karena di era sekarang, perhatian manusia adalah komoditas paling berharga. Dan tanpa disadari, banyak orang bangun setiap pagi dengan pikiran yang sudah penuh, bahkan sebelum hari dimulai. Tidak ada ruang sunyi, tidak ada ruang refleksi, tidak ada jeda. Padahal, dalam banyak ajaran kebijaksanaan lama, jeda adalah tempat jiwa bernafas. Itulah sebabnya para pertapa, sufi, dan filsuf zaman dahulu sering mengasingkan diri untuk sementara waktu. Bukan karena mereka membenci dunia, tetapi karena mereka tahu terlalu banyak kebisingan bisa membuat manusia kehilangan arah hidupnya. Namun hari ini, dunia modern justru membuat manusia takut berhenti. Jika diam terlalu lama, mereka merasa tertinggal. Jika offline terlalu lama, mereka merasa tidak relevan. Jika tidak sibuk, mereka merasa tidak berharga. Dan perlahan, nilai manusia mulai diukur dari seberapa lelah dirinya. Seolah semakin sibuk seseorang, semakin penting hidupnya. Padahal mungkin, kelelahan massal yang terjadi di tahun 2026 bukanlah tanda kemajuan. Mungkin itu adalah tanda bahwa manusia modern telah terlalu jauh berjalan hingga lupa cara kembali kepada dirinya sendiri. Ada satu hal yang jarang disadari manusia modern. Tidak semua kelelahan berasal dari aktivitas. Sebagian kelelahan lahir dari konflik batin yang berlangsung terus-menerus di dalam pikiran. Diam, tak terlihat, tetapi menghabiskan energi setiap detiknya. Bayangkan sebuah lilin yang terus menyala siang dan malam. Api kecil itu mungkin terlihat tenang, tetapi perlahan ia menghabiskan seluruh isi lilin dari dalam. Begitulah cara silent burnout bekerja. Ia tidak datang seperti badai. Ia datang seperti kabut. Awalnya hanya sulit fokus, lalu mulai kehilangan semangat. Kemudian hal-hal kecil terasa berat. Pesan sederhana terasa melelahkan. Bangun pagi terasa seperti memulai perang baru. Dan anehnya, banyak orang tetap memaksakan diri tersenyum di tengah kondisi itu. Karena dunia modern mengajarkan satu hal berbahaya. Selama kamu masih bisa berfungsi, berarti kamu baik-baik saja.
Padahal seseorang bisa tetap bekerja, sambil diam-diam hancur di dalam dirinya. Di tahun 2026, manusia hidup dalam kondisi yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Tubuh manusia masih biologis, tetapi lingkungan hidupnya sudah sepenuhnya digital. Otak manusia sebenarnya tidak dirancang untuk menerima ribuan informasi setiap hari. Namun sekarang, sejak membuka mata di pagi hari, pikiran langsung dibombardir oleh berita, notifikasi, opini, iklan, video pendek, suara, drama, dan perbandingan sosial tanpa henti. Setiap informasi kecil meninggalkan jejak energi di pikiran. Dan masalahnya, pikiran manusia tidak pernah diberi kesempatan untuk membersihkannya. Karena begitu satu stimulasi selesai, stimulasi lain langsung datang menggantikannya. Inilah yang disebut sebagian psikolog modern sebagai mental overstimulation. Kondisi ketika otak terus aktif, tetapi jiwa mulai mati rasa. Kau mungkin pernah mengalaminya. Saat tubuhmu diam di kasur, tetapi pikiranmu tetap berlari. Saat kau ingin beristirahat, namun tiba-tiba tanganmu membuka aplikasi tanpa sadar. Saat kau merasa lelah, tetapi tetap terus scrolling seolah mencari sesuatu yang bahkan tidak kau pahami. Fenomena ini bukan sekedar kebiasaan buruk. Ini adalah lingkaran energi. Semakin kosong batin seseorang, semakin ia mencari distraksi. Dan semakin banyak distraksi, semakin jauh ia dari dirinya sendiri. Akhirnya manusia modern hidup seperti orang haus yang meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Ada alasan mengapa setelah berjam-jam melihat layar, banyak orang justru merasa lebih kosong dibanding sebelumnya. Karena sebagian besar stimulasi modern tidak memberi ketenangan, hanya memberi pelarian sesaat. Dan pelarian yang terlalu sering akhirnya berubah menjadi penjara. Para filosof lama percaya bahwa perhatian manusia adalah bentuk energi spiritual. Kemana perhatian diarahkan, disitulah hidup seseorang perlahan terbentuk. Jika perhatianmu terus dipenuhi ketakutan, pikiranmu akan menjadi gelap. Jika perhatianmu dipenuhi kebisingan, hatimu kehilangan kejernihan. Dan jika perhatianmu terus dicuri setiap hari, kau perlahan kehilangan kendali atas hidupmu sendiri. Mungkin itu sebabnya banyak orang sekarang merasa hidup berjalan sangat cepat. Hari terasa pendek, minggu berlalu tanpa makna, dan tiba-tiba 1 tahun menghilang begitu saja. Karena pikiran yang terus terdistraksi kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir. Dalam banyak ajaran kuno, hadir sepenuhnya dianggap sebagai bentuk kekuatan batin tertinggi. Tetapi dunia modern justru dibangun untuk membuat manusia terus terpecah. Sebagian pikiran ada di masa lalu, sebagian lagi cemas terhadap masa depan, dan sisanya tenggelam dalam dunia digital. Akibatnya, sangat sedikit manusia yang benar-benar hidup di momen saat ini. Dan disinilah silent burnout mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Bukan hanya lelah mental, tetapi kehilangan makna hidup secara perlahan. Karena manusia bukan hanya membutuhkan hiburan, manusia membutuhkan arah. Tanpa arah, energi batin manusia mulai bocor kemana-mana. Seseorang bisa tidur 8 jam, tetapi tetap bangun dengan rasa hampa. Sebab kelelahan terdalam bukanlah ketika tubuh kekurangan tidur. Kelelahan terdalam adalah ketika jiwa terlalu lama membawa hidup yang tidak lagi dipahami maknanya. Ada orang yang lelah bukan karena pekerjaannya berat, tetapi hidupnya terasa kosong. Ada yang lelah karena terus menjadi versi palsu dirinya demi diterima. Ada yang lelah karena setiap hari menekan emosi yang tidak pernah benar-benar disembuhkan. Dan ada yang lelah karena diam-diam merasa hidupnya kehilangan arah, meski dari luar semuanya terlihat normal. Inilah mengapa silent burnout sangat sulit dikenali. Karena ia sering bersembunyi di balik rutinitas. Seseorang masih tertawa, masih datang bekerja, masih mengunggah foto, masih membalas pesan. Namun di dalam dirinya, ada bagian yang perlahan mati karena terlalu lama menanggung kebisingan dunia tanpa pernah benar-benar beristirahat. Dan yang paling menyeramkan, banyak orang baru menyadari semuanya setelah mereka kehilangan kemampuan untuk merasakan kebahagiaan dari hal-hal yang dulu mereka cintai. Tetapi ada lapisan yang lebih dalam lagi dari silent burnout,
sesuatu yang jarang dibahas karena terlalu halus untuk dilihat dengan mata biasa. Banyak orang mengira kelelahan modern hanya disebabkan oleh pekerjaan, teknologi, atau tekanan hidup. Padahal terkadang, akar terdalamnya adalah keterputusan manusia dari makna keberadaannya sendiri. Di zaman dahulu, manusia hidup lebih dekat dengan ritme alam. Mereka memahami siang dan malam. Mereka mengenal sunyi. Mereka punya waktu untuk merenung, menatap langit, berjalan tanpa tergesa, dan berbicara dengan isi hatinya sendiri. Hari ini, manusia hidup di bawah ritme mesin. Jam menentukan kapan harus bangun, algoritma menentukan apa yang harus dilihat, sistem menentukan seberapa cepat seseorang harus bergerak. Dan perlahan, manusia mulai kehilangan hubungan dengan suara terdalam dalam dirinya. Mereka tahu apa yang sedang viral, tetapi tidak tahu apa yang sebenarnya mereka rasakan. Mereka tahu bagaimana terlihat bahagia, tetapi lupa bagaimana cara merasa damai. Inilah paradoks besar tahun 2026. Manusia memiliki akses ke hampir semua informasi di dunia, tetapi semakin sulit memahami dirinya sendiri. Ada fenomena psikologis yang diam-diam berkembang di era modern, kelelahan identitas. Terlalu banyak orang hidup sebagai karakter, bukan sebagai dirinya sendiri. Di media sosial, manusia belajar menyembunyikan luka. Mereka memilih versi terbaik untuk ditampilkan. Mereka membangun citra, estetika, dan persona. Lalu, tanpa sadar, mereka mulai terjebak di dalam topeng yang mereka ciptakan sendiri. Bayangkan harus menjadi versi sempurna setiap hari. Tersenyum ketika hati kacau, terlihat produktif ketika batin kosong, terlihat kuat ketika sebenarnya ingin berhenti. Itu bukan sekadar tekanan sosial, itu adalah perang batin yang menghabiskan energi secara perlahan. Dan semakin jauh seseorang hidup dari dirinya yang asli, semakin besar rasa lelah yang ia rasakan. Karena jiwa manusia tidak diciptakan untuk terus berpura-pura. Dalam beberapa ajaran kebijaksanaan Timur, ada keyakinan bahwa hati manusia memiliki beban tak terlihat. Setiap emosi yang ditekan, setiap luka yang diabaikan, setiap kesedihan yang dipaksa diam, akan tetap tinggal di dalam diri sampai disadari dan dipahami. Itulah mengapa sebagian orang merasa lelah bahkan ketika hidupnya tampak baik-baik saja. Karena yang melelahkan bukan hanya kehidupan luar, tetapi juga pertarungan sunyi yang terjadi di dalam. Dan dunia modern sering memperburuk semuanya. Saat seseorang merasa kosong, mereka disuruh lebih sibuk. Saat seseorang merasa kehilangan arah, mereka diberi lebih banyak hiburan. Saat seseorang merasa kesepian, mereka diberikan layar. Padahal tidak semua kekosongan bisa ditutup dengan distraksi. Ada kehampaan yang hanya bisa dipahami ketika manusia berani diam dan menghadapi dirinya sendiri. Namun justru itulah yang paling dihindari banyak orang. Karena ketika dunia akhirnya sunyi, semua suara yang selama ini ditekan mulai terdengar. Penyesalan, ketakutan, rasa tidak cukup, kecemasan tentang masa depan, dan pertanyaan yang diam-diam menghantui banyak manusia modern. Apa sebenarnya tujuan dari semua ini? Pertanyaan itu semakin kuat di tahun 2026, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia hidup di era di mana segalanya tersedia, tetapi makna semakin langka. Orang bisa mendapatkan hiburan dalam hitungan detik, tetapi ketenangan terasa mahal. Koneksi digital melimpah, tetapi hubungan yang tulus semakin sedikit. Dan tanpa disadari, jiwa manusia mulai kelaparan. Kelaparan akan makna, kelaparan akan kedalaman, kelaparan akan rasa hadir yang nyata. Mungkin itulah sebabnya banyak orang tiba-tiba emosional ketika melihat langit senja, mendengar hujan malam, atau duduk sendirian dalam keheningan. Karena di momen-momen itulah, jiwa mereka akhirnya sempat bernafas. Ada sesuatu dalam diri manusia yang sebenarnya rindu untuk kembali sederhana, rindu hidup tanpa kebisingan terus-menerus, rindu tidur tanpa pikiran penuh, rindu berbicara tanpa topeng, rindu menjalani hidup tanpa harus terus membuktikan nilai dirinya kepada dunia. Tetapi sistem modern membuat manusia berpikir bahwa berhenti berarti kalah. Padahal terkadang, diam adalah bentuk penyembuhan. Dalam tradisi para pencari kebijaksanaan lama, terdapat satu pemahaman mendalam.
Jika seseorang terus mengabaikan suara batinnya, hidup akhirnya akan memaksanya berhenti. Kadang lewat kelelahan ekstrim, kadang lewat kehampaan emosional, kadang lewat hilangnya gairah hidup. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai peringatan bahwa ada sesuatu di dalam dirinya yang sudah terlalu lama diabaikan. Dan mungkin inilah rahasia terbesar tentang silent burnout yang jarang dibicarakan. Kelelahan itu bukan selalu musuh. Terkadang ia adalah pesan bahwa jiwamu sudah terlalu lama hidup dalam kebisingan, pesan bahwa hidupmu mulai menjauh dari hal-hal yang benar-benar makna, dan pesan bahwa ada bagian dari dirimu yang diam-diam memohon untuk didengarkan sebelum semuanya benar-benar mati rasa. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana cara keluar dari silent burnout ketika dunia sendiri terus menarik perhatianmu setiap detik? Jawabannya mungkin tidak secepat yang diinginkan banyak orang. Karena kelelahan yang terjadi selama bertahun-tahun tidak bisa disembuhkan hanya dengan liburan singkat, tidur lebih lama, atau beberapa kata motivasi. Yang lelah bukan hanya tubuhmu, yang lelah adalah sistem batinmu. Dan sesuatu yang rusak di dalam harus dipulihkan dari dalam juga. Langkah pertama yang paling penting adalah memahami satu hal sederhana. Tidak semua rasa lelah harus dilawan. Sebagian rasa lelah harus didengarkan. Banyak manusia modern terlalu cepat menutupi kehampaannya. Begitu merasa kosong, mereka langsung mencari distraksi, membuka layar, mencari hiburan, memenuhi kepala dengan suara lain agar tidak mendengar suara dirinya sendiri. Padahal terkadang jiwa hanya ingin didengar. Cobalah perhatikan hidupmu beberapa hari ke depan. Berapa lama kamu benar-benar diam tanpa menyentuh layar? Berapa lama kamu duduk tanpa musik, tanpa video, tanpa distraksi? Dan kapan terakhir kali kamu bertanya kepada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya membuatku lelah? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi bagi sebagian orang, itu adalah pintu menuju kesadaran yang selama ini terkunci. Karena seringkali sumber kelelahan bukan pekerjaan, melainkan cara kita menjalani hidup. Ada orang yang terlalu lelah karena terus menjadi orang lain. Ada yang lelah karena hidupnya dipenuhi hal-hal yang tidak bermakna. Ada yang lelah karena terus mengejar validasi. Dan ada yang lelah karena setiap hari mengkhianati suara hatinya sendiri demi memenuhi ekspektasi dunia. Itulah mengapa penyembuhan sejati tidak dimulai dari produktivitas. Ia dimulai dari kejujuran. Kejujuran untuk mengakui, aku tidak baik-baik saja. Aku kehilangan arah. Aku terlalu jauh dari diriku sendiri. Dan anehnya, pengakuan itu justru sering menjadi awal dari ketenangan. Dalam banyak tradisi spiritual kuno, manusia diajarkan bahwa hati yang terlalu penuh tidak bisa menerima cahaya. Karena itu, sebelum menemukan kejernihan, seseorang harus membersihkan kebisingan di dalam dirinya terlebih dahulu. Salah satu cara paling kuat adalah membangun kembali hubungan dengan keheningan. Bukan keheningan kosong, tetapi keheningan yang sadar. Luangkan beberapa menit setiap hari tanpa distraksi, tanpa notifikasi, tanpa suara dunia luar. Hanya duduk, bernafas, dan membiarkan pikiranmu perlahan tenang. Awalnya akan terasa aneh, karena manusia modern sudah terlalu terbiasa sibuk. Bahkan ketika tubuh diam, pikirannya masih berlari. Tetapi perlahan, sesuatu mulai berubah. Pikiran yang sebelumnya keruh mulai jernih. Emosi yang lama ditekan mulai muncul ke permukaan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kau mulai mendengar dirimu sendiri lagi. Selain itu, penting juga untuk menjaga apa yang masuk ke dalam pikiranmu. Karena setiap hal yang kau konsumsi akan membentuk keadaan batinmu. Jika setiap hari kau dipenuhi kecemasan, drama, kemarahan dan perbandingan sosial, jangan heran jika jiwamu terasa berat. Para bijak lama sangat berhati-hati terhadap apa yang mereka lihat, mendengar, dan pikirkan. Mereka memahami bahwa perhatian adalah pintu bagi energi batin. Apa yang terus kau beri perhatian, perlahan akan membentuk siapa dirimu. Maka mungkin salah satu bentuk penyembuhan paling modern hari ini adalah belajar membatasi kebisingan. Tidak semua hal harus direspons, tidak semua informasi harus dikonsumsi, tidak semua orang harus diberi akses ke energimu. Karena ketenangan bukan hanya ditemukan, ia juga dijaga. Dan ada satu hal yang sering dilupakan manusia modern.
Jiwa membutuhkan makna sebagaimana tubuh membutuhkan makanan. Tanpa makna, hidup terasa berat meski semuanya tersedia. Itulah sebabnya banyak orang tetap merasa kosong meski karirnya berhasil, uangnya cukup, dan hidupnya terlihat baik dari luar. Karena manusia tidak hanya ingin hidup nyaman, manusia ingin merasa hidupnya berarti. Kadang makna itu ditemukan dalam ibadah yang tulus, dalam membantu orang lain, dalam hubungan yang jujur, dalam karya yang memiliki nilai, atau hanya dalam hidup sederhana yang dijalani dengan sadar dan penuh syukur. Hal-hal kecil yang sering diremehkan dunia justru sering menjadi obat bagi jiwa yang lelah. Dan mungkin penyembuhan sejati bukan tentang menjadi manusia baru. Mungkin itu tentang kembali ke ritme hidup yang lebih manusiawi, kembali ke ketenangan, kembali ke hati yang jujur, dan kembali kepada kesadaran bahwa hidup bukan perlombaan tanpa akhir. Karena pada akhirnya, jiwa manusia tidak hancur karena terlalu banyak merasakan. Ia hancur karena terlalu lama mengabaikan dirinya sendiri. Mungkin sekarang kamu mulai memahami bahwa kelelahan terbesar di tahun 2026 bukanlah kelelahan fisik. Bukan karena manusia terlalu banyak bekerja, bukan semata karena dunia terlalu keras, tetapi karena terlalu banyak jiwa yang hidup tanpa ruang untuk bernafas. Kita hidup di era yang membuat manusia terus bergerak, namun lupa cara hadir. Terus terhubung, namun kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri. Terus mencari hiburan, namun perlahan kehilangan kemampuan untuk merasakan kedamaian sederhana. Dan tanpa disadari, banyak orang menjalani hidup seperti lilin yang terbakar diam-diam. Masih menyala dari luar, tetapi perlahan habis dari dalam. Silent burnout bukan hanya tentang rasa capek. Ia adalah sinyal bahwa ada sesuatu dalam hidupmu yang tidak lagi selaras. Sinyal bahwa pikiranmu terlalu penuh, hatimu terlalu bising, dan jiwamu terlalu lama dipaksa bertahan di lingkungan yang terus menguras energinya. Namun kabar baiknya, apa yang perlahan rusak masih bisa dipulihkan. Selama seseorang masih mau berhenti sejenak, masih mau mendengar dirinya sendiri, masih mau kembali mencari makna di tengah kebisingan dunia. Karena mungkin jawaban yang dicari manusia modern bukanlah hidup yang lebih cepat, tetapi hidup yang lebih sadar. Bukan lebih ramai, tetapi lebih tenang. Bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang tidak kehilangan dirinya sendiri di tengah dunia yang terus menuntut perhatian. Dan mungkin malam ini, setelah video ini selesai, ada satu pertanyaan yang perlu kamu tanyakan secara jujur kepada dirimu sendiri. Apakah aku benar-benar lelah? Atau sebenarnya ada bagian dari diriku yang selama ini diam-diam meminta diselamatkan? Sebab, terkadang, jiwa tidak berteriak ketika ia terluka. Ia hanya perlahan kehilangan cahaya. Dan kebanyakan manusia baru menyadarinya saat hidup mulai terasa hampa, meski semuanya terlihat baik-baik saja. Jika video ini membuatmu melihat hidup dari sudut yang berbeda, tuliskan pendapatmu di komentar. Karena terkadang, kesadaran kecil bisa menjadi awal dari perubahan besar. Dan mungkin, di dunia yang semakin bising ini, kemampuan untuk kembali tenang adalah bentuk kekuatan yang paling langka.